Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas Bu ya? Ya, Oke, baik. Ya teman-teman, kita ketemu lagi di mata kuliah manajemen risiko dengan Bu Meriana. Sekarang sudah pertemuan ke-6. Kebetulan nanti Bu Meri akan ada perjalanan keluar kota, jadi nanti akan ada tugas juga. Teman-teman, nanti saya kirim tugasnya setelah Bu Meri menyampaikan materinya. Kemudian nanti tugasnya akan dikirim ke D-Learning ya. Ibu, saya share linknya gitu ya untuk ya. mengerjakan. Baik. Seperti biasa teman-teman yang diharapkan on cam ya nanti supaya nanti kelasnya bisa dua arah interaksinya. Ya, sebelum kita kuliah, berdoa sesuai keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Baik, untuk waktu dan tempat saya persilakan kepada Bu Meriana. Silakan, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, baik, suara saya bisa terdengar jelas ya? Oke, ya, ini Ana, saya izin diminta karena masih perjalanan. Oke, baik, apa? Saya nggak lama-lama nanti menyampaikan materi, ya sekilas saja, mungkin nanti sekitar jam 7 atau jam 7 lewat, teman-teman akan saya kasih tugas karena saya bisa ke Jember malam ini. Ini sekarang sudah perjalanan, mudah-mudahan lancar. Khawatirnya nanti ada blind spot di perjalanan, oleh karenanya sebelum nanti signalnya benar-benar hilang terus nyala hilang nyala kan tidak enak ya. Jadi lebih baik saya selesaikan saja materinya, nanti mungkin jam 7 atau jam 7 lewat Mas Hendy akan memberikan soalnya, dimana soal itu adalah pengantar buat teman-teman untuk mempelajari tentang materi kita yang berikutnya, yaitu asuransi. Meskipun nanti akan saya sampaikan sedikit mengenai previewnya di depan, bisa kita bahas nanti teman-teman, karena nanti dari soal asuransi itu akan banyak yang keluar pada saat UAS besok. Seperti menurut saya. Jadi saya minta nanti teman-teman mengerjakan 30 soal itu. Pilihan berganda ya, jadi nggak susah-susah mikirnya, pilihan berganda. Kemudian nanti jawabannya saya minta langsung dikerjakan di Word-nya, bisa dikasih nama sama NIM-nya di situ, lalu jawabannya di highlight kuning ya. Jadi kalau teman-teman pilih kolom jawaban ternyata A atau B atau C atau D, berarti satu deret itu teman-teman kasih warna kuning seperti itu. Ada yang mau ditanyakan mengenai tugas? Jangan lupa nama sama NIM-nya ditulis biar nggak ketuker satu sama lain ya. Ada yang mau ditanyakan dulu mengenai tugasnya? Sudah cukup jelas ya, sama Ranti, Berlita, ya? Kenapa? Suaranya keputus Bu, Iya. Bu Meri. Atau ditulis saja, ditulis. Kumpulnya maksimal kapan ya Bu? Ya malam ini ya, malam ini. Jadi sampai jam ya 8:30 lah. Tapi nanti setelah saya tutup Zoom-nya, sudah nggak usah dibuka lagi Zoom-nya, tugasnya nanti bisa dikumpulkan secara mandiri lewat link yang akan dikirim sama Mas Hendy. Ya, jadi nanti ini paling perkuliahannya paling lama 7:30 lah. Pokoknya sebelum blank spotnya tiba, saya harap saya sudah berhasil menyelesaikan materinya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tes, suaranya Bu Meri tambah kecil kayak. Iya. Iya. Halo? Atau kalau di saya kecil. Di teman-teman gimana teman-teman? Iya, kecil Bu. Iya. Kayak low band gitu Bu, kayak suaranya tambah kecil gitu. Aduh, kok menaiki. Kalau gini udah lumayan jelas? Apa masih tetap sama? Masih kecil Bu suaranya. Iya, mungkin sudah terkendala signal. Ini terus enaknya gimana? Volume saya udah maksimal. Kemudian headset juga sudah penuh.
Kalau masih kecil suaranya gimana Mas? Atau di-share aja materinya sekarang? Oh boleh. Materi soalnya Bu ya. Iya, materi soalnya Ya, oh, jadi ya. Ini udah mulai kemudian kedengar Bu untuk suaranya Bu Mary. udah mulai ya. Berarti Tapi mungkin kalau signalnya kali Mas. mungkin Lah ya itu wis mulai mulai gak genah gini iki. nah Wes gak ini apa-apa, saya mulai aja. baik, ini sudah enak Ini Bu. udah. Oh, udah enak ya. Oke, oke. Gak apa-apa wes, mumpung masih ada kesempatan daripada mengganti pertemuan, tak lanjutin aja. Oke, kita masuk ke manajemen risiko reputasi. Konsep manajemen risiko reputasi adalah risiko yang menurunkan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari isu atau persepsi negatif terhadap instansi atau organisasi, khususnya bank. Ya, kita kali ini ngomongin bank. Risiko reputasi timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan atau rumor mengenai bank yang bersifat negatif serta adanya strategi komunikasi yang kurang efektif. Teman-teman mungkin masih ingat beberapa contoh kasus yang terkait dengan risiko reputasi bank. Mungkin pada saat kita nggak bisa mengakses rekening BSI beberapa tahun yang lalu, 1 tahun atau 2 tahun yang lalu ya, teman-teman mungkin masih ingat? Masih ingat ya? Yang nasabahnya BSI berbondong-bondong menyerbu kantornya BSI dan mempertanyakan mengenai hal itu karena ada banyak yang merasa tidak nyaman, akhirnya beberapa ada yang menutup rekeningnya. Ya, seperti itu. Jadi, risiko reputasi ini bukannya berdiri sendiri, melainkan risiko pada derajat kedua atau second tier risk, yaitu risiko yang dapat terjadi karena dipacu oleh risiko yang lain. Bisa dipacu oleh risiko kredit, bisa dipacu oleh risiko likuiditas, ataupun risiko operasional. Nah, risiko reputasi ini dibentuk dari berbagai macam atribut, yaitu tanggung jawab sosial, emosional, kinerja finansial, produk dan pelayanan, juga visi dan kepemimpinan, serta lingkungan dan tempat kerja. Jadi, dia nggak berdiri serta-merta ya teman-teman ya. Ada yang menyebabkan kenapa risiko reputasi itu terjadi dan biasanya yang paling banyak di bank itu adalah kredit, operasional, dan likuiditas. Seperti itu. Adapun sumber risiko reputasi, ada manajemen, pemegang saham, pelayanan yang disediakan maupun penerapan prinsip konvensional atau syariah dan publikasi. Penerapan manajemen risiko reputasi yang pertama dipengaruhi reputasi dari pemilik bank dan stakeholder. Tentunya kita masih ingat kalau pemilik banknya itu adalah orang yang kuat, saham-sahamnya yang berada di bursa efek juga akan harganya bisa stabil bahkan terus naik. Tapi jika pada akhirnya pemimpinnya itu tidak disetujui atau kurang disukai, bisa melemahkan saham-saham perusahaan yang sedang ditradingkan di bursa efek. Kemudian adanya pelanggaran etika bisnis, kompleksitas produk dan kerjasama bisnis, bank konvensional atau syariah, frekuensi atau penggunaan media yang dijadikan sebagai pembangun reputasi, dan frekuensi serta materialitas keluhan nasabah. Kalau kita lihat sistem pengendalian internal terhadap risiko reputasi, yang pertama jenis risikonya adalah mengantisipasi persepsi negatif yang menimbulkan risiko terhadap reputasi bank. Tingkat pengendaliannya ada beberapa macam, bisa juga dengan menyampaikan informasi pada perusahaan, karyawan, dan kegiatan internal serta produk dan melalui berbagai saluran komunikasi yang dimiliki. Yang kedua, mengelola proses penanganan keluhan nasabah. Cara pengendaliannya yang pertama bisa menyediakan call center 24 jam. Sekarang kayaknya hampir semua bank ya punya call center 24 jam meskipun kadang-kadang orangnya nggak ada, hanya dijawab dengan mesin aja, wes nggak apa-apa, yang penting 24 jam. Kemudian menerima semua keluhan nasabah. Yang ketiga, melakukan monitoring atas keluhan yang tercatat. Jenis risiko yang ketiga adalah melakukan pengawasan secara berkala dan menyeluruh pada hal-hal yang berpotensi dan dapat berdampak pada
reputasi perusahaan. Jadi yang bisa dilakukan pengendaliannya adalah melakukan monitoring atas pemberitaan perusahaan di berbagai media dan melaporkan kepada direksi. Seperti itu untuk manajemen risiko reputasi bank. Ada yang mau ditanyakan? Suara saya masih terdengar jelas atau makin kecil, teman-teman? Masih oke, Bu. Oh, masih oke ya. Oke. Baik, untuk manajemen risiko reputasi, apakah ada yang mau ditanyakan sebelum saya masuk sedikit ke asuransi? Belum ada, Mbak Bu. Rusmiani? Oke, kalau belum ada, saya lanjutkan ke asuransi. Ini kok tidak mau stop share ya? Ini sudah muncul materi ke-12, peran asuransi sebagai media transfer risiko. Muncul, Bu. Sudah muncul ya teman-teman ya? Sudah, Bu. Oke, baik. Apa yang dimaksud dengan asuransi? Kalau menurut teman-teman asuransi itu apa? Rizky, apa yang dimaksud dengan asuransi sepemahamanmu saja? Sepemahaman saya, Bu, Ya, asuransi mungkin kayak tempat kita berjaga-jaga kalau misalkan kita ada terjadi, istilahnya buat tempat antisipasi, Bu, antisipasi terhadap apa? terhadap hal-hal yang tidak diinginkan, seperti contohnya mungkin kecelakaan kerja, sakit, seperti itu, Bu. Ya, benar sekali. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan, atau keuntungan yang tidak diharapkan, atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang mungkin akan diderita yang timbul dari suatu peristiwa yang nggak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau sakit atau cacat atas kehidupan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Manfaat asuransi bagi tertanggung, jadi gini, dalam asuransi itu ada 3 elemen yang penting. Yang pertama adalah tertanggung. Tertanggung itu adalah diri kita sendiri yang kita asuransikan, ya. Yang kedua adalah penanggung, yaitu perusahaan asuransinya. Dan yang ketiga adalah pemegang polis. Pemegang polis ini bisa sama dengan tertanggung, atau kita mengasuransikan diri kita sendiri, atau bisa juga orang lain. Jadi pemegang polis itu bisa ayah yang mengasuransikan anaknya. Bisa juga ibu yang mengasuransikan anaknya. Bisa juga kakak yang mengasuransikan adiknya. Seperti itu ya. Jadi pemegang polis dan tertanggung itu adalah 2 hal yang berbeda. Jangan disalahartikan, jangan dirancukan. Kadang-kadang saya pernah mendengar ada
katanya sudah punya asuransi tapi nggak bisa cair klaimnya. Kemudian setelah dicek ternyata nama tertanggungnya itu bukan nama yang seharusnya diasuransikan. Seperti itu. Jadi kalau yang namanya tertanggung itu cuma satu, pemegang polis itu juga cuma satu. Oleh karenanya mereka ini boleh satu orang, boleh beda orang, hati-hati yang dibayar klaimnya adalah tertanggung, bukan pemegang polis. Seperti itu. Manfaat yang pertama bagi para tertanggung adalah rasa aman dan perlindungan. Dengan adanya asuransi, kita merasa lebih aman dan nyaman dalam menjalani kehidupan. Saya sendiri juga misalkan kebetulan saya adalah seorang yang asuransi minded. Jadi bukannya untuk berjaga-jaga saja, tapi saya lebih berpikir ekonomis aja. Kalau saya mengasuransikan diri saya 1 miliar, katakanlah uang pertanggung, saya nggak perlu ngumpulin duit sebanyak 1 miliar. Saya bisa pergunakan uang saya itu untuk jalan-jalan, untuk pergi sama anak-anak, untuk beli jajan mereka, untuk sekolahnya mereka, di mana risiko terhadap kehidupan saya sampai kematian saya akan ditanggung oleh asuransi. Memang sengaja saya buat seperti itu. Jadi kalau saya meninggoy nanti, itu saya minimal dapat pertanggungan sebanyak 3 miliar karena saya punya 3 asuransi yang nilainya 1 miliar. Dan saya nggak perlu capek-capek mikir dari mana duitnya, karena bagaimanapun juga ngumpulin duit 1 miliar dengan kehidupan yang sekarang menurut saya agak susah. Tapi kalau sudah dipaksa oleh sistem asuransi itu jauh lebih terjangkau. Meskipun ada juga yang bilang, Bu, katanya kita dengan mengasuransikan diri itu menyalahi takdir. Kalau saya nggak melihatnya seperti itu ya, saya cuma nggak pengen kalau saya meninggal atau saya nggak ada, satu, anak saya nggak punya uang untuk melanjutkan sekolah. Itu saya paling ngeri banget. Yang kedua, anak saya jangan sampai ngerepotin omnya atau tantenya atau saudara-saudara yang lain karena saya nggak ada. Karena selama ini saya yang menjadi tulang punggung keluarga yang istilahnya memenuhi kebutuhan mereka. Nah, kalau saya nggak ada, artinya kebutuhan mereka bisa-bisa tidak terpenuhi. Saya nggak mau seperti itu. Jadi dua hal itu yang membuat saya harus punya asuransi. Yang kedua, pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Bukan hanya adil menurut saya, ini saya berasuransi ini berarti setengah dipaksa. Demi apa? Demi kemaslahatan kedua anak saya. Saya memang mengasuransikan anak saya. Bukan, jadi dulu waktu pertama-pertama ahli warisnya itu saya set sebagai bapaknya. Ya, tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya saya divorce, akhirnya saya cabut hak kepemilikan ahli waris atas nama ayahnya, saya gantikan ke anak-anak dan itu biayanya gratis. Nah sekarang karena Keko sudah 19 tahun mau 20 tahun dan Kimi sudah 17 tahun, artinya mereka sudah secara sah dan meyakinkan secara hukum boleh mengelola sendiri uang asuransi yang akan mereka terima kalau kelak saya tidak ada. Menurut saya itu salah satu hal yang asik ya, saya nggak perlu repot-repot lagi. Istilahnya saya kerja, salah satu uang yang saya keluarkan adalah untuk membayar asuransi, tapi kehidupan saya bersama kedua anak saya aman dan nyaman. Karena kalau ada apa-apa, asuransi nanti yang akan menanggung saya sakit, kami coba bayi mau saya cacat tetap total, kalau misalnya sampai meninggal sekalipun, insya Allah akan di-cover sama insurans. Yang ketiga, polis asuransi dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit. Kalau kita punya atau pengen dapat kredit yang besar-besar, memang biasanya asuransi ini ditanyakan buat apa sebagai jaminan dari perbankan bahwa kalau suatu saat kita nggak ada, itu ada yang membayar hutangnya. Jadi asuransi ini dijadikan jaminan untuk memperoleh kredit. Ini salah satu syarat untuk kelayakan. Tapi kalau menurut saya kalau bisa jadi bank ya, jadi asuransi benar-benar digunakan sebagai penjaga-jaga saja.
Yang keempat, berfungsi sebagai tabungan karena di dalam asuransi ini ada nilai tunai yang bisa diambil teman-teman. Jadi di atas 10 tahun kalau kita butuh-butuh duit buat anak sekolah atau buat bikin modal usaha yang kecil-kecil gitu ya, yang tidak terlalu banyak, bisa diambilkan dari premi asuransi selama 10 tahun yang sudah kita bayar. Kalau di bawah 10 tahun kayaknya masih belum bisa. Ya, beberapa bank ada, beberapa perusahaan asuransi ada yang mengizinkan dan ada yang tidak mengizinkan mengambil di bawah 10 tahun. Yang kelima, alat pengalihan risiko. Jelas saya nggak mau nanggung risiko sendiri karena nggak tega sama saudara-saudara saya. Saya udah nggak punya orang tua, jadi kalau saya kenapa-kenapa, artinya yang repotkan nanti adik saya. Waduh, saya nggak mau bikin repot adik-adik saya, jadi lebih baik saya balikkan saja ke perusahaan lain, yaitu ke insuransi. Yang keenam, membantu meningkatkan kegiatan keseharian. Jelas dengan ikut asuransi atau dengan adanya proteksi, saya lebih merasa aman dan nyaman saat berada di pesawat terbang, saat menjangkau sebuah kota yang jauh, saya harus naik kapal, kemudian harus naik kendaraan. Istilahnya begini, kalaupun sudah waktunya dipanggil, dikangen Tuhan, itu tidak ada yang saya khawatirkan karena urusan duniawi, urusan anak-anak, insya Allah sudah di take over oleh asuransi. Nah, kalau urusannya akhirat itu yang masih jadi masalah sampai sekarang, gitu ya. Oke, risiko dan ketidakpastian. Asuransi ini menangani ketidakpastian dalam kehidupan. Jadi yang bau-bau kerugian finansial atau kemungkinan terjadinya kerugian ini pasti diakomodir oleh si perusahaan asuransi. Ketidakpastian ini ada tiga. Yang pertama adanya ketidakpastian ekonomis, atau ketidakpastian dari kebijakan ekonomi yang pada gilirannya mempengaruhi konsumsi, harga, atau perkembangan teknologi. Yang kedua, ketidakpastian yang berkaitan dengan alam, yaitu terjadinya badai, banjir, kebakaran, atau bencana alam lainnya. Yang ketiga, ketidakpastian yang manusiawi, artinya ada perang, pembunuhan, pencurian, dan sebagainya. Jenis-jenis risiko ada risiko murni, ada risiko spekulatif, dan ada risiko yang sifatnya individu. Asuransi mengcover risiko yang sifatnya individu, risiko murni, bahkan risiko spekulatif. Yang dimaksud dengan risiko murni ini adalah risiko yang memungkinkan terjadinya mungkin seperti kebakaran atau ledakan di tempat kerja. Risiko spekulatif adalah risiko yang bisa terjadi, bisa juga enggak. Contohnya kecelakaan di tempat kerja. Kemudian risiko individu, ini adalah risiko pribadi, termasuk kematian, cacat tetap total, sakit, masuk ke dalam risiko individu, risiko harta, atau risiko tanggung jawab. Cara menangani risiko itu ada 5. Yang pertama menghindari, yang kedua mengurangi, yang ketiga retensi, yang keempat membagi, dan yang kelima mentransfer risiko. Khusus di acara mentransfer risiko, tidak ada perusahaan yang mau menerima transferan risiko selain perusahaan asuransi. Ya, jadi memang major jobnya adalah menerima risiko-risiko yang tidak mau orang lain itu menerima. Prinsip-prinsip asuransi ada 6. Yang pertama insurable interest, yang kedua itikat baik, yang ketiga indemnity, yang keempat proximate cause, yang kelima subrogation, yang keenam contribution. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah nomor 2, yaitu itikat baik atau atmos goodwill. Asuransi ini dibuat bukan untuk membohongi perusahaan asuransi untuk memperoleh klaim. Asuransi ini dibuat utamanya untuk melindungi diri sendiri, untuk kemaslahatan kita, untuk jaga-jaga kalau seumpama kita kenapa-kenapa, artinya keluarga yang kita sayangi, kita cintai, tidak akan merasa terbengkalai atau tidak akan merasa nggak punya uang, pasti punya uang. Jadi saya sempat kemarin itu baca ceritanya Bapak Alvin Lim ya, seorang pengacara
dari Jakarta, saya itu baru tahu kalau ternyata Pak Alvin Lim itu ditengarai dalam tanda kutip sebagai mafia asuransi. Jadi dia itu punya komplotan yang bisa untuk membobol asuransi mulai dari kesehatan dan sampai ke kematian, dan itu jumlahnya gede-gede. Gimana caranya? Memalsukan dokumen. Saya tidak tahu pasti formulanya seperti apa, tapi memang kalau dipikir secara logik, asuransi itu adalah sebuah perusahaan yang sangat mengedepankan adanya dokumen. Dokumen klaim untuk penyakit itu kalau memang bisa dipenuhi oleh nasabah, entah bagaimanapun caranya, entah nyogok dokter, sampai keluar surat keterangan sakit, atau keluar medis, atau gimana caranya saya nggak ngerti. Itu kalau bisa disediakan, tidak ada jalan lain bagi perusahaan asuransi untuk membayar klaimnya, dan itu sampai miliaran yang dikerjakan sama kelompok atau sindikatnya Pak Fili. Ceritanya seperti itu. Saya berpikir, saya juga nggak ngerti, yang benar kan hanya milik Tuhan ya. Kebenaran itu hanya milik Tuhan semata, saya nggak tahu. Yang saya baca itu benar Allah, tapi yang jelas beliaunya sudah meninggal, sudah berpulang beberapa hari yang lalu. Didoakan saja, semoga kalau menjadi hal yang benar diberikan diampuni dosanya, dan kalau benar juga bisa jadi pengurus dosanya. Jadi asuransi itu menganut konsep the law of large number, artinya hukum bilangan besar. Di mana semakin besar jumlah kelompok yang berbagi kerugian, maka semakin kecil jumlah beban kerugian setiap kelompok individu. Makin besar perusahaan asuransi, itu nasabahnya makin banyak. Biasanya preminya akan makin murah. Karena apa? Dari keseluruhan dana itu akan dibagi ke beberapa orang nasabahnya, beberapa ribu nasabahnya, ya. Mereka memprediksi. Insurable risk adalah risiko yang berkaitan dengan sifat loss, unexpected, reasonable, catastrophic, dan homogeneous. Jadi asuransi itu benar-benar untuk melindungi hal-hal yang sifatnya tidak pasti dan sifatnya benar-benar berisiko. Seorang atlet diving itu mau tidak mau harus diasuransikan. Kenapa? Pada saat dia melakukan diving, ada kemungkinan terkena karang. Kalau karangnya itu beracun, akibatnya bisa fatal. Oleh karenanya, atlet-atlet diving atau orang-orang yang punya profesi atlet terbang layang, ya, kemudian yang mengandung dari asuransinya pasti ada peningkatan premi, nggak sama dengan orang-orang yang tidak melakukan kegiatan seperti itu. Jadi melakukannya seperti itu. Peril dan hazard. Peril itu secara sederhana dapat diartikan sebagai penyebab atau yang mungkin dapat menyebabkan suatu kerugian. Sedangkan hazard yaitu keadaan yang dapat menciptakan atau mendorong kesempatan timbulnya sebuah kerugian. Kalau kita lihat dari kalimat physical hazard, ini adalah timbul dari kondisi fisik penggunaan barang yang dipertanggungkan. Moral hazard itu akibat kelalaian dan tindakan yang tidak bertanggung jawab. Kemudian moral hazard yang selanjutnya adalah seseorang yang dengan sengaja menyebabkan suatu kerugian yang memperoleh asuransi atau kompensasi lain. Jenis usaha perasuransian ada 3, yaitu asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi. Kenapa reasuransi ini perlu ada? Reasuransi ini perlu ada untuk melindungi usaha asuransi itu sendiri. Jadi semua perusahaan asuransi di Indonesia itu pasti punya reasuransi. Artinya apa? Kalau terjadi risiko gagal bayar atau ketidakmampuan membayar klaim nasabahnya, maka reasuransi yang akan turun tangan untuk menggantikan posisi klaimnya.
Kontrak asuransi disebut juga kontingen kontrak, yaitu kontrak atau janji di mana perusahaan asuransi akan melakukan sesuatu tergantung pada terjadinya suatu peristiwa. Misalnya terbakarnya rumah yang dipertanggungjawabkan, atau bisa juga membayar klaim kematian, membayar klaim rumah sakit, membayar klaim karena cacat tetap total atau sakit kritis. Nah, itu yang biasanya dilakukan oleh asuransi. Kalau indemnifikasi berarti mengembalikan pihak tertanggung kepada posisi keuangan yang sama seperti sebelum dia mengalami sebuah kerugian. Contoh, seorang ayah bekerja setiap bulan mencari nafkah untuk kedua orang anaknya. Nafkah yang diperoleh ayah satu bulannya 10 juta. Suatu hari ayahnya itu sakit, tidak bisa bekerja selama 6 bulan dan diagnosa menderita kanker. Walhasil perusahaan tempat dia bekerja tidak mau mempekerjakan dia lagi. Karena apa? Orang dinilai sudah penyakit kanker, itu pasti akan keluar masuk rumah sakit sehingga pasti akan mengganggu ritme pekerjaan si ayah itu. Nah, karena dia punya asuransi, yang diasuransikan itu adalah 500 juta rupiah, itu dia terdeteksi kanker. Di 6 bulan pertama, 500 juta rupiahnya itu akan diberikan kepada orang tersebut. Artinya posisi keuangannya dia akan kembali seperti semula. Dia punya 10 juta rupiah dikalikan 1 tahun untuk dibuat membiayai anak istrinya. Kemudian kalau dia masih punya asuransi lagi, soalnya biasanya asuransi cacat tetap, sakit kritis itu lekat sekali dengan kematian. Artinya asuransi kematiannya itu masih ada. Kan dia sakit nih, belum mati. Ya, nanti setelah dia mati, ya mungkin berapa tahun kemudian kita nggak tahu, 500 juta yang kedua akan keluar lagi setelah itu baru polisnya ditutup. Jadi dari premi yang dia bayarkan, dia akan mendapatkan 1 miliar rupiah. 500 juta yang pertama untuk mengganti sakit kritisnya dia karena sudah dideteksi sama dokter nggak bakalan bisa sembuh. Kalaupun nanti bisa sembuh ya wallahu a'lam. Tapi kalaupun tidak bisa sembuh dalam kurun waktu 6 bulan, duit asuransi itu pasti cair. Oleh karenanya ditunggu saja, jangan ditutup polisnya, karena setelah biasanya dibayarkan polis yang kedua, itu ada yang tidak usah membayar untuk yang jaminan kematiannya. Jadi digratiskan gitu ya. Tapi ada juga perusahaan yang masih mewajibkan bayar tergantung perjanjiannya, polisnya di kontraknya itu seperti apa. Kemudian indemnifikasi dan prevensi kerugian, penggantian kerugian harusnya tidak melebihi jumlah kerugian yang sebenarnya karena dapat mengurangi kemungkinan tertanggung dengan sengaja melakukan tindakan kelalaian atau dengan sengaja ingin memperoleh keuntungan dari pembayaran asuransi. Menurut saya, yang namanya sakit kritis itu mau dibayar berapa miliar pun itu tidak akan pernah cukup. Contoh, orang yang sehat walafiat tiba-tiba kena stroke, meskipun dapat duit 5 miliar, tetap tidak akan bisa menggantikan sehatnya dia sebelum kena stroke. Sekarang kalau dibalik, kamu tak kasih duit 5 miliar, tapi habis itu kamu stroke, mau apa enggak? Tidak ada yang mau ya, seperti itu. Nah, kurang lebihnya indemnifikasi dan prevensi kerugian itu analoginya seperti itu. Polis asuransi. Polis asuransi ini adalah bukti tertulis atau surat perjanjian atau kontrak yang mengadakan perjanjian asuransi. Di dalamnya ada pemegang polis, ada tertanggung, ada ahli waris. Kontrak asuransi umumnya dinyatakan dalam 4 bagian. Yang pertama, atau surat pernyataan yang sifatnya informatif mengenai risiko yang akan diasuransikan dan digunakan sebagai dasar untuk menetapkan premi penerbitan polis. Lalu ada insuring agreement, yaitu perjanjian pertanggungan, yang merupakan bagian yang mengatur ketentuan kedua pihak. Yang ketiga, condition. Yang keempat, exclusion atau pengendalian.
Oke, kita lanjutkan nanti di part yang kedua. Ada yang mau ditanyakan sampai sini sebelum saya serahkan ke Mas Hendy untuk menghandle? Sudah cukup jelas, teman-teman? Jelas Ibu. Oke, baik. Kalau begitu, saya akhiri sampai di sini. Kemudian saya lanjutkan ke Mas Hendy ya untuk share tugasnya. Kemudian linknya bisa di-share ke saya malam ini setelah teman-teman selesai mengerjakan jam 9 gitu ya, Mas ya. Kurang Baik, Bu. lebihnya. Jam Ya, 9 ya, oke. maksimal teman-teman. Ya, oke, maksimal jam 9. Baik, terima kasih teman-teman. Thank you so much. Untuk malam ini kita kurang satu kali lagi pertemuan. Mungkin kalau bisa di hari Selasa aja gimana ya Mas ya? Soalnya hari Jumat saya mesti berangkat ya. Oke. Bisa enggak kira-kira Bagaimana teman-teman? teman-teman? Kalau hari Selasa, Iya. Bisa Bu. Maksud saya Bisa Bu. iya ya. Bisa Bu. Ya, baik. Kalau gitu terima kasih atas kebisaannya. Jadi nanti hari Jumat saya sudah langsung upload UASnya ya. Nanti saya berikan lagi ke Mas Hendy UASnya sehingga kita punya waktu 1 minggu untuk mengerjakan UASnya. Seperti itu ya. 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 Oke, Baik. baik. Terima kasih. Saya sampaikan selamat mengerjakan tugasnya. Minggu depan insya Allah kita akan bahas. Mas Hendy, saya titip kelasnya ya. Ya, Terima Bu. kasih sudah dibantuin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Selamat malam, Bu. Hati-hati di jalan, Ibu Tri. Oke, Baik. ya, yuk. Baik, terima kasih teman-teman. Untuk tugasnya sudah saya upload di Deleng Link, bisa langsung di-download, teman-teman. Terus ada Google Form pengumpulannya juga di situ. Nanti maksimal dikumpulkannya jam 9 ya. Nanti jam 9 link jawabannya itu akan saya kirim ke Bu Mary untuk dikoreksi. Gitu. Oke Kak. Siap. Oke Kak. Begitu bisa saya akhiri aja ya. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Selamat malam, selamat mengerjakan. Malam.